Ya, wahai orang yang beriman, bukti iman kamu adalah meningkatkan takwa kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk besok. Dulu itu hanya dua, Pak. Dua kubu, hanya Romawi dan Persia. Ya, Romawi itu ya Perancis, Inggris, Belanda, Italia, Eropa. Persia itu negeri-negeri Timur Tengah. Napa Pak? Timur Tengah itu Pak? Ya Iran, Irak, ya Mesir, pokok daerah-daerah Timur Tengah sana itu tinggal dua kubu ini. Nah, maka Bapak Ibu, kalau umat Islam bersatu, apapun itu bisa dilawan, apapun bisa hadapi dengan kuat. Nah, maka janganlah kita berpecah belah, Pak. Ya, apalagi jamaah. Ya, satu jamaah seperti ini jangan sampai terpecah belah. Kalau bisa, ya semakin nambah jamaahnya. Ayo kita bersama-sama Bapak Ibu untuk syiar agama. Meskipun ya ada level PPKM, alhamdulillah turun ke level berapa Pak Sidoarjo sekarang? Sidoarjo level 3. Ya turun levelnya, tapi saya nggak tahu bedanya level 4 sampai level 3 itu opo. Paling level 4 itu rada pedes paling nggih. Level 3, oh level 4 itu innalillahi ini bendino. Level 3 seminggu pisan. Nah level 2 bulan pisan. Nah level 1 ya, dengan ketentuan level 3, maka sekolahan boleh untuk masuk dengan catatan hanya 50%. Ngeluh nggak Bapak Ibu kalau jadi guru? Jadi separuh kelas Pak, sak kelas iku gak oleh sak kelas sing mlebu, kudu separone lah ngajari. Yo atur-aturan dhewe. Ya 50% Pak. Ya sekolahan saya pun insyaallah 6 September akan tatap muka. Semua sekolahan dan dimulai dari kemarin Gus Mudor ya keliling di Minu ya, sekolahan Minu itu sudah mulai tatap muka. Pakai masker, jaga prokes, kantine gak oleh buka, harus bontot dari rumah. Ya, dan tidak boleh lebih dari 4 jam. Itu prokesnya Pak. Ya kita nanti mengatur. Ya bismillah. Semoga dengan ini ya nanti semua bisa berjalan dengan normal Pak. Amin ya robbal alamin. Ya semoga nanti di atas 30 Agustus turun level 2. Mari ngono level 1. Mari ngono buyar levelnya Pak ya, amin ya. Kita berdoa ya. Kita sering saya sampaikan kalau kita lihat sepak bola di luar negeri itu sudah banyak yang nonton Pak. Kalau di Indonesia kan tidak boleh ya. Alhamdulillah Liga 1 ya sepak bola ya, Liga 1 Liga Indonesia itu boleh main tapi tanpa penonton. Nek ono penontonnya dibuyarno maneh. Satu, klubnya nanti kena sanksi dan punya konsekuensi nanti liganya buyar. Ya kita doakan negara kita membaik dan juga dunia ini membaik daripada ya yang namanya corona ini. Amin. Ya robbal alamin. Kita tidak tahu sampai kapan Pak. Kalau nunggu sampai selesai ya gak ngerti kapan marine. Ya kita tetap beramal soleh, insyaallah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini doa ketika kita mendengarkan
musibah-musibah Pak, atau doa ketika ada tanda-tanda yang menyebabkan musibah. Nah, coba kita nanti bahas di ayat selanjutnya. Dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ternyata kerusakan-kerusakan Pak, banjir, longsor, apalagi Pak? Iya, tsunami, banyak kejadian-kejadian. Ternyata doharul fasad fil bar, di darat, wal bahar, di lautan, karena ulah manusia sendiri. Ya, bukan karena hujan. Gara-gara hujan tadi banjir. Padahal hujan itu sudah jelas. Kita berdoa pada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, jelas Pak. Ya Allah, ya semoga dengan hujan ini bermanfaat. Jelas kita berdoa hujan ini bermanfaat. Tidak ada Allahumma shayyiban fayyadon, ya. Ya Allah, apakah dengan hujan ini ya Allah akhirnya mendatangkan banjir? Enggak. Kita berdoa ya hujan itu manfaat. Ya, semoga dengan hujan memberikan manfaat. Maka siapa yang membuat banjir? Manusia. Ya, hutannya digunduli, akhirnya longsor, akhirnya banjir, tidak bisa menyerap air. Ya, sampah, buang sampah sembarangan di sungai, di got, akhirnya mampet, airnya tidak bisa tertampung, tidak bisa berjalan sesuai dengan jalannya, akhirnya banjir. Tata letak kota, mungkin banyak perumahan yang mana sawah itu menyerap air, akhirnya dibangun perumahan, nggak bisa nampung, akhirnya banjir banyak Pak. Nah, kita sadar diri, berarti semua musibah itu bukan ya Allah yang punya andil, ternyata manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya mereka merasakan akibat daripada perbuatan itu. Ya, agar mereka introspeksi diri. Oh, ketika kita salah dalam melakukan hal, maka akan menanggung akibat dari ya perbuatan itu. Qul, katakanlah, siru fil ard, ya berjalanlah kalian di bumi. Fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan dari mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Ini perintah Allah Pak. Qul siru fil ard, ya katakanlah Muhammad untuk berjalanlah di muka bumi. Ini ditunjukkan kepada orang musyrik Pak. Orang yang musyrik sama Allah ditunjukkan loh. Ayo jalanlah, coba lihat akibat orang-orang yang musyrik. Kita diminta untuk berjalan di muka bumi untuk melihat kondisi di sekitar kita. Ternyata ada yang lebih butuh ya, tentang apapun itu daripada kita Pak. Kadang kita itu kalau enggak berjalan di muka bumi, kita itu enggak sadar. Ya Allah, ternyata kalau kita siru fil ard itu melihat ada rumah yang enggak layak ditempati Pak. Mereka enggak punya motor, punyanya sepeda ontel, itu cik mending, enggak punya apa-apa kendaraan Pak, jalan kaki. Akhirnya kita melihat, ya Allah, ternyata ada yang lebih bawah dalam ya ekonomi daripada saya ya Allah. Tapi mereka Masya Allah senang ke masjid,
senang ngaji, senang ikut pengajian. Saya yang punya fasilitas ya Allah, punya motor, punya mobil, punya rumah yang lebih layak dari mereka, tapi kok kenapa saya enggak ngaji? Saya kok jarang ke masjid? Saya kok jarang beramal solih? Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita introspeksi. Maka kegiatan siru fil ard itu penting. Tapi kapan Pak boleh siru fil ard? Iya sajane tahun depan sadurunge posoan. Tapi kembali lagi, kalau corona ini masih tetap ada Pak di tahun depan, ya kepala desa pun, karena kepala desa itu ya biasanya kepala desa itu menjadi ketua satgas COVID di desanya masing-masing. Ya namanya ketua satgas, ya maka daripada ada apa-apa, nah kita saja mau mengumpulkan ya, orang-orang penting di sekitar pondok, ya kepala desa, perangkat, tokoh agama, kasun, ya dan orang-orang yang berpengaruh di sekitar pondok saja. Kepala desanya bilang, ya, jangan dulu, tunggu kondisi membaik. Kalau kita tanya kapan kondisi membaik, kapan? Karena yang meninggal itu yang usia produktif. Di Pacet ternyata yang meninggal usia produktif Pak. Nah, kalau dalam hati kita sampaikan, ya bah umure produktif, baga umure produktif, kalau wayahe meninggal yo mati sudah. Waduh, ngapain? Ya kalau sesek kok dibawa ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Nang omah pun yo meninggal dunia Pak. Jangan menyesal. Waduh, iki kena penyakit sesek, panas, bawa ke rumah sakit, akhirnya dirawat isolasi mandiri misalnya, meninggal Pak. Sampai gak gowo nang rumah sakit yo meninggal. Maka jangan salahkan keadaan. Semua orang itu pasti meninggal dengan ya konsekuensi dengan bagaimana dia meninggalnya masing-masing. Lah apa mang tak izini metu sepedaan. Lah coba kata izini gak bakal kecelakaan. Sampai gak izini misalnya anak sampean, ya misalnya meninggal anak kita, anak sampean turu-turu nang kamar, nek wayahe mati yo mati. Jadi jangan salahkan keadaan Bapak Ibu. Kita ikhlaskan. Ya, ditinggal orang yang dicintai pasti sedih, wajar. Rasulullah pun ada yang namanya amul huzn. Rasulullah itu ada tahun kesedihan, ditinggal oleh pamannya tercinta Abu Thalib dan istrinya yang tercinta Siti Khadijah Pak. Menyesal, sedih luar biasa. Maka itu sampai disebut sampai tahun kesedihan. Wajar Pak. Orang sedih itu wajar ketika ditinggalkan. Tapi jangan sampai menyalahkan keadaan kalau orang itu meninggal akibat sesuatu hal, dan jangan menyalahkan diri. Nah, ada anak kecil ya nggak diawasi orang tua, kemudian kecelakaan meninggal. Lapo mang gak tak awasi, coba tak awasi. Ya kalau diawasi pun ya memang Allah sengaja menjalankan untuk skenario meninggalnya Pak, tetap meninggal dunia. Maka kita kalau sudah orang beriman seperti ini masih menyalahkan keadaan, ya berarti imannya masih belum ya kuat, belum maksimal. Jangan menyalahkan keadaan Pak. Apapun meninggalnya baga COVID itu semua sudah Allah atur. Kita ikhtiar untuk sehat, ikhtiar. Ya jangan diam saja, tetap berikhtiar. Ya kita doakan sekali lagi semoga penyakit corona ini segera selesai dari muka bumi agar ibadah itu santai nih. Ya ada masjid yang ketat protokol kesehatan, ya sholat pakai masker dan lain-lain.
ya jaraknya 5 meter, nggak usah 5 meter, waduh, woi koyo nyeluk, ya, ya itu Bapak Ibu, ya sudah, semoga selesai, semoga semua rapat, semoga semua bisa menjalankan aktivitas santai, maksudnya enjoy dalam beribadah. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, min qabl ayyatiya yaum, sebelum datang suatu hari yaitu kiamat, la maraddalah, yang tidak dapat ditolak, minallah, dari Allah, yauma idzi yasaddaun, pada hari itu mereka terpisah-pisah. Nanti ya di akhirat nanti orang akan terpisah, Pak. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka Allah mengingatkan, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Ya maka ya luruskan wajahmu, hadapkan untuk agama yang benar-benar agama ini, insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Allah mewanti-wanti, Pak. Sebelum nanti datang hari akhir, yang mana nanti manusia itu akan dipisahkan dengan balasan surga dan neraka. Maksud Allah itu apa, Pak? Ayo kita banyak-banyak ibadah, tetap fokus kepada agama kita yang lurus, yaitu agama Islam. Iman yang kuat ditingkatkan. Ini wanti-wanti Allah sebelum nanti di akhirat tidak ada amalan lagi, karena kita tidak bisa beramal di akhirat, Pak. Yang terjadi kalau kurang amalannya nyesel. Sudah, itu saja yang Allah ingin sampaikan. Maka jelas Allah mengingatkan, surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Ya sering saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang yang beriman, bukti iman kamu adalah meningkatkan takwa kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk besok. Bukan mempersiapkan bekal untuk makan besok, Pak. Maksudnya kalau makan ya berarti kita masih di dunia, tapi bekal untuk kehidupan setelah mati. Ya. Dan kemarin kan yang saya sampaikan hari Ahad kemarin, salah satu golongan yang insya Allah nanti di akhirat mendapatkan naungan adalah rojulun, ya, istilahnya syab nasya'a fi ibadatillah, seseorang baik laki-laki atau perempuan yang rajin untuk beribadah kepada Allah, pemuda, Pak. Nah maka ayo pemuda ini, kenapa kok pemuda? Karena pemuda itu banyak yang mohon maaf ya, fokus kepada kehidupan dunia, banyak yang senang-senang, banyak yang nyantai-nyantai. Kenapa kok tidak syekhun dalam hadisnya, seseorang yang tua yang rajin ibadah kepada Allah? Kenapa kok enggak tua, Pak? Kenapa kok pemuda? Nek hadis redaksinya tua, ya memang biasanya orang tua itu yang ngaji, ya memang biasanya yang menuhi sof itu yang tua. Kalau kita tanya mana pemudanya, keluyuran. Mana pemudanya, main-main futsal. Mana pemudanya, seneng-seneng nyangkruk, ngopi. Nah, kalau hadisnya tua, ya masuk akal, karena banyak orang yang sudah usia sepuh yang diingat hanyalah, waduh aku wis wayai, apalagi sudah usia kepala 5. Rasulullah meninggal 63, saya 59. Nek aku cek pancet guyon naik, ya dule naik, waktuku kurang 4 tahun. Yang usia 62 tahun, waduh waktuku kurang 1 tahun. Wis 1 tahun niki tak gawe fokus ibadah di masjid. Kalau usianya nyampe segitu, Pak, nek gak nutut. Ada 2 hari yang lalu, ya alumni SMP Muhammadiyah yang saya ajar,
dan juga alumni Semamda itu ada yang meninggal dunia Pak, usianya masih muda, lulus dari SMP Muhammadiyah usia 15 tahun ya, bulan April Desembernya itu kena kanker Pak, sudah di kemo 1,5 tahun dan meninggalnya dalam posisi sendakep ya, katanya belajar sholat. Masih muda, lulus usia 15 tahun ya, kena penyakit, kemudian mungkin usianya SMA kelas 2 atau 3 meninggal dunia ya, nggak sampai 63 tahun. Makanya yang usianya di atas 63 tahun cek pancetai dulin, cek pancetai males-males apa Pak? Kebacut ya, itu sudah bonus Pak. Banyak yang meninggal usia muda ya, dan meninggal sekali lagi tidak tahu kapan ya waktunya. Maka ayo kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Man kafara alaihi fa alaihi kufru, barang siapa yang kafir maka balasannya dia mendapatkan akibat kekafirannya. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun, barang siapa yang beramal salih maka untuk diri mereka sendiri apa yang mereka perbuat, dan baginya nanti tempat yang indah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, sebelum kami tutup saya mengingatkan kembali surat edaran yang Bapak Ibu terima itu ada kupon ya, satu kupon itu 25.000 untuk apa? 1 operasional, 2 pembangunan, 3 sertifikat ya, 4 ya ada pembangunan, operasional, sertifikat sama ya infak untuk kegiatan-kegiatan di pondok. Ya monggo itu bisa disiarkan, monggo bisa disampaikan, dan kami harap untuk melaporkan ke bendahara pondok ataupun ke panitia. Di situ sudah tertulis. Yang belum mendapatkan edarannya monggo bisa diambil. Ya kami harapkan minggu depan terkumpul berapa puluh juta Pak? Ya. Berapa puluh juta Pak? Oh ya meneng ya Bapak. Ya insya Allah terkumpul 50 juta. Amin ya robbal alamin. Kurban saja bisa sapi 9. Masa kupon untuk amal jariah ketika meninggal masa nggak bisa sampai 9? Dihitung Pak, 9 sapi, satu sapi misalnya 25 juta, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 225 juta bisa. Masa ahad depan 50 juta enggak bisa? Bisa Pak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Ya monggo disiarkan juga nih. Demikian, semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah lancarkan dan Allah mudahkan, dan semoga kita menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya monggo jangan beranjak dulu karena ada pengumuman. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.